lagi dengan saya Widyo Ari di kanal YouTube saya. Pada saat ini saya akan membuat simulasi tentang static routing dengan 3 hop dengan topologi yang dijelaskan pada gambar yang tertera pada layar. Jadi topologi ini menggambarkan bahwa network 192.168.1.0 akan dihubungkan menuju ke network 192.168.200.0/24 melalui beberapa router. Hop pertama dari router A menuju ke piranti wireless, kemudian ditangkap oleh wireless client, dan kemudian ditangkap lagi di router B. Nah, sehingga dengan topologi ini kita dapat melihat bahwa untuk network 1.0 menuju ke 200.0 melalui 3 hop. Langsung saja saya masuk pada simulator GNS3. Baik teman-teman, saya masuk di simulator GNS3 dan ini project sebelumnya yang sudah pernah saya buat, yaitu dengan router dan melibatkan bridge. Ini kami bahas pada video tentang static routing dan bridge. Supaya saya tidak perlu membuat topologi baru dari awal, maka project ini akan saya save as. Saya beri nama topologi 2, topologi 3 begitu. Tujuannya apa? Tujuannya kemudian saya tidak perlu membuat lagi dari awal. Saya tinggal menggunakan apa yang sudah pernah saya pakai dan kemudian kita tambahkan, lalu kemudian kita modifikasi sehingga menghemat waktu. Nah, ya, ini sudah saya save as dari topologi 2 menjadi topologi 3. Pertama-tama saya akan sesuaikan IP ini dengan topologi yang akan kita capai ini. Ya, di sini 10.10.10.1 menuju ke 10.10.2, 172.16.1.1 menuju 172.16.12, lalu 10.10.200.2 menuju 10.10.200.1. Maka kita sesuaikan, rekan-rekan. Ya, ini 1, kemudian menuju ke 10.10.10.2/30. Ya, ini juga /30. Lalu kemudian ini 172.16.1.1/30, kemudian menuju ke 172.16.1.2/30, lalu 200. Ya, di sini saya tambahkan 10.10.2/30, lalu di sini 10.200.1/30. Ya, begini. Lalu ini saya namakan router C, dan ini saya namakan router D. Sebagai penanda saja bahwa itu router yang berbeda. Kita cek lagi apakah IP-nya sudah benar.
202 ke 201, lalu 11 ke 12, 11 ke 12. Oke, baik, kita cek. Oke, sudah betul nampaknya. Oke, maka kita bisa melakukan konfigurasi. Kita mulai dari PC atau kita start dulu semua device yang ada di sini supaya kemudian kita bisa mengkonsul satu-satu piranti yang ada di sini. Oke, kita mulai dari PC, kita cek apakah IP-nya sudah betul. Ya, begini IP-nya, kita show huruf kecil, enter. Oke, sudah betul IP-nya 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1. Baik, kita masuk ke PC yang kedua. Ya, kita double klik. Ya, ini PC kedua, kita ketikkan show IP-nya 192.168.200.2. Kita lihat di situ, sudah betul. Oke, cukup. Saya minimize. Lalu saya akan konfigurasi router A. Caranya adalah saya koneksikan cloud ETH0-nya menuju ke router A di Ethernet yang ketiga. Lalu saya akan membuka Winbox untuk melakukan konsol. Ya, berikut Winbox, saya coba refresh. Ya, di sini sudah muncul. Saya klik. Kemarin saya menggunakan password admin, lalu saya koneksikan. Ya, kita coba kita sesuaikan dengan IP yang ada di sini. Ethernet satunya menggunakan 11, kemudian Ethernet 2-nya 10.10.10.1. Oke, kita cek address-nya. Oke, 192.168.1.1 di Ethernet 1 dan Ethernet 2 10.10.10.1. Kita cek rutenya. Baik. Kita cek rutenya. Di sini kita akan menuju ke 200.2. Oke, 200.2, maka dia akan menggunakan gateway next hop, yaitu 10.10.10.2. Ya, gateway-nya kita gunakan 10.10.10.2. Ya, lalu kemudian kita apply, kita oke. Ya, saya kira pada posisi ini kita sudah mengkonfigurasi router A. Kita coba untuk mengkonfigurasi router C. Nanti kita lengkapi pelan-pelan. Saya sambungkan cloud ke router C supaya kemudian bisa terkoneksi di sana. Ya, saya buka Winbox. Ya, ini sudah saya coba koneksi. Kemarin juga sudah kita beri password admin, kita koneksi. Ya, seperti ini. Kita mulai dari address listnya dulu. Karena kemarin topologinya bridge-nya akan saya hapus. Ya, kita tidak menggunakan topologi bridge. Ya, kita akan menggunakan routing, static routing. Nah, di sini kita juga akan memberikan IP. IP-nya yaitu 10.10.10.2/24 ada di Ethernet 1. Apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi 172.168.161.1/30 di Ethernet 2. Apply, oke. Lalu sudah kita cek di gambarnya, di topologinya, apakah Ethernet yang tersebut sambung betul. Ethernet 0 menuju ke router A, Ethernet 1 menuju ke router D. Ya, betul. Sudah seperti ini identitasnya. Jangan lupa supaya kita mudah untuk mengenalinya, kita ganti dengan router C. Apply, oke. Ya, kita masuk ke tabel rute, kita tambahkan static routingnya. Kita lihat bahwa rute ini akan menghubungkan network 10.10.200.0/24 di mana gateway-nya
adalah 172.16.1.2 ya. Ini next hop atau directly connected ya. Ya, begitu kita tambahkan satu lagi yang menuju ke bawah yaitu 192.168.1.0/24 gateway-nya 10.10.10.1 itu IP yang secara langsung terkoneksi dengan router tersebut. IP tetangganya begitu. Ya, ini sudah router C sudah selesai kita konfigurasi. Lalu kita masuk ke router yang D. Kita coba kita hapus. Kita koneksikan cloud kita menuju ke router D di Ethernet ketiga. Ya, mari kita config. Ya, kita refresh. Ya, ini sudah connect. Kita konekkan. Kita mulai dengan pemberian IP. IP-nya saya hapus, IP lamanya. Saya berikan IP yang baru. Di Ethernet 1 172.1.1.2/30. Ini ada di Ethernet 1. Lalu di Ethernet 2-nya kita cek ya 10.10.200.2/30 berada di Ethernet 2. Apply. Oke. Nah, jangan lupa bridge-nya bekas topologi yang kemarin kita hapus. Ya, begini. Lalu kemudian kita masuk ke tabel rute. Kita tambahkan rute dari router ini, yaitu ketika kita mau menuju ke network 10.10.10.0/24 kita akan menggunakan melalui next hop 172.16.1.1. Kita apply, kita oke. Lalu kemudian kita tambahkan bila kita akan menuju ke network 192.168.0/24 maka kita akan menggunakan gateway 10.10.200.1. Kita apply, kita oke. Sampai sini sudah selesai. Jangan lupa identitasnya. Yang sistem identity kita ganti dengan router D. Apply. Oke. Ya, router D sudah kita konfigurasi sesuai dengan topologinya. Kita akan cek di router B. Ya, router B kita hapus. Di cloud-nya kita sebenarnya kita bisa langsung koneksikan, tetapi kita mengkhawatirkan terjadinya redundansi karena IP di komputer kita juga berbeda-beda. Maka saya memilih untuk ini kita konekkan secara satu persatu. Ya, begitu. Saya koneksikan. Ya, ini sudah router P muncul. Saya lakukan koneksi. Password saya admin. Gitu. Ya, sudah selesai. Kita coba mulai dari IP address. Ya, IP address-nya 192.168.200.1 dan 10.10.10. Maaf, ini berarti 10.10.200.1. Saya hapus /24 itu berarti ini 10.10.200.0 di Ethernet yang kedua. Oke, kita cek lagi Ethernet 0 menuju ke router B, Ethernet 1 menuju ke router C. Oke, ini berarti ini tadi masih terbalik. Tapi kita balik nanti, kita cek yang ini dulu. Ethernet 0 menuju ke PC, Ethernet 1 menuju ke router D. Siap. Ethernet 1 menuju ke PC sudah betul. Ethernet 2 menuju ke router D, betul. 10.10.200.1. Baik,
Kita tambahkan tabel routingnya, tabel routing yang lama saya hapus, saya tambahkan. Ketika saya mau menuju 192.168.1.0/24, lewatlah 10.10.200.2 slash, tidak perlu slash karena gateway, hanya merujuk pada satu PC, satu server. Oke. Ya, kita selesai. Saya ragu-ragu untuk router D, saya cek lagi router D, saya hapus koneksinya kabel, lalu saya sambungkan di router D. Nampaknya router D kebalik tadi. Kita cek kembali lagi. Ethernet 0 ke router B, Ethernet 1 ke router C. Baik, kita cek. Ya, kita koneksikan. Passwordnya admin. Ya, kita cek addressnya. Ya, 10.10.202 Ethernet 1 menuju ke siap. Saya cek ulang. Ethernet 0 adalah Ethernet 1 di mikrotik ya, menuju ke router B. Lalu Ethernet 1 di Ethernet 2 di mikrotik menuju router C. Menuju router C. Baik. Nampaknya terbalik. Oke. Ethernet 1. Ini rekan-rekan, Ethernet 1 di network 200, Ethernet 2-nya di network 172.16.1.2. Pastikan sekali lagi, Ethernet 1 ke router B berarti 10.10, lalu Ethernet 2 ke router C 172. Ya, ini sudah betul. Kita cek tabel routingnya juga. Oke, sudah benar. Sampai di sini sebenarnya nampaknya sudah seluruhnya. Kita tinggal mengecek, kita trace satu persatu apakah ada kekurangan dari konfigurasi yang di config. Kalau ada nanti kita tinggal tambahkan. Siap. Kita mulai dulu dari PC 1 menuju ke PC 2. Saya akan trace satu persatu ping ke gateway 128.1.1. Ya, bisa. Ya, lalu saya akan coba ping ke hop berikutnya. Ping 10.10.10.2. Ya, masih bisa rekan-rekan. Ya, selamat sampai di situ. Lalu hop berikutnya lagi ping 172.16.1.2. Ya. Nah, sampai di sini masih belum bisa, artinya kita belum bisa lebih jauh menuju ke network berikutnya. Saya coba ping 200.1 juga masih penentu belum bisa, apalagi ke 200.2. Bagaimana kemudian kita memecahkan ini? Kita akan tambahkan routing di tabel ini ya, di router A kita tambahkan ya, kita koneksikan di router A ya, kita koneksikan, kita cek tabel routingnya. Nah, ini ada rute listnya, dia langsung 192.200.0 lewatlah 10.10.10.2. Nah, ini tentu kita harus tambahkan dulu network 10.10.10.200.0/24 juga lewat ke 10.10.10.2 begitu. Lalu kita tambahkan lagi 172-nya ya, 172.16.1.0/24 lewatnya 10.10.10.2 ya, play.
Ya, ini di router A. Maka di router B harus disesuaikan juga. Sama dengan itu, kita coba hapus. Kita koneksikan cloud ke router B. Ya, lalu kita koneksikan. Ya, ini rute listnya saya tambahkan. Berarti rute list yang sudah ada tadi adalah network 192.168.1.0. Kita tambahkan network 10.10.10.0/24. Ya, lewatlah gateway 10.10.200.2. Oke, kita apply, kita tambahkan yang 172.168.1.0/24. Kita lewatkan gateway 10.10.200.2. Jadi semua gateway melakukan menggunakan IP tersebut. Kita cek, nah 102-nya ada ketemu semua. Nah, mari kita coba teman-teman. Kita ping, kita pakai kursor atas bawah supaya tidak perlu mengetik. Gateway, ini gateway-nya PC1 ya. Sudah lewat di situ. Lalu hop berikutnya yaitu 10.10.10.2 ya. Bisa. Lalu kemudian hop berikutnya 72.16.12 ya. Timeout rekan-rekan. Apa yang belum dilakukan konfigurasi? Ya, ini kalau ke 1 dia masih bisa, tetapi begitu dia melintas ke 2 ini timeout, maka kita tambahkan rute berikutnya. Baik, kita cek di router C. Kita coba hapus, lalu kita tambahkan tabel routing di router C. Ya, kita koneksikan menggunakan Winbox di router C. Ya, saya buka. Ya, ini router C saya koneksikan. Ya, kita lihat tabel routingnya 10.10 network 10.10.10.0 sudah ada, network 10.10.200 juga sudah ada. Oke, baik. Di sini 10.10.10 directly connected ya, 10.10.200 betul dijangkau menuju ke sana, lalu 111 oke, melalui 172.16.1 reachable di Ethernet 2. Oke, kita coba, jangan-jangan kebalik. Ethernet 0 menuju ke router A, Ethernet 1 menuju ke router D. Kita lihat IP-nya. Oke, Ethernet 1 menuju ke router A, Ethernet 2 menuju ke router D. Sampai di sini sudah betul. Oke. Kemudian di tabel routingnya kita tambahkan lagi 192.168.200.0/24 melalui gateway 172.16.1.2. Baik, kita apply, kita oke. Ya, ini sudah 10.10.200 melalui 172.16.1.2, lalu 192.168.1.0 melalui 10.10.11, lalu 192.168.200.0 melalui 172.16.1.2. Oke.
Ini tadi sudah di router C, evaluasi di router C, kita cek lagi di router D. Maaf, internet 0, kita koneksikan. Ya, kita coba koneksikan. Ya, ini router D, kita lakukan koneksi. Ya, siap. 10.10.10.0 melalui 1716.1.1, lalu 192.68200.0 lewatlah 10.10.201. Oke, kita tambahkan satu lagi 192.681.1.0/24 lewatlah 172.16.1.1. Oke, apply. Oke, kita cek lagi. 172.16.1.1, ya, dia reachable. Oke. Ya, sudah, saya kira kita uji lagi dari kita ping. Ya, sudah bisa rekan-rekan. Ping ke 172.16.1.2 sudah berhasil. Kita lanjutkan ping ke next hop berikutnya, berarti 10.10.200.1. Ya, sudah berhasil. Nah, yang terakhir kita akan ngeping ke PC tujuan, yaitu PC 2, 192.168.200.2. Ya, sudah berhasil juga. Nah, maka PC 1 sudah terkoneksi ke PC 2. Bagaimana dengan PC 2? Kita cek, kita langsung saja ping ke PC 1, 192.168.1.2. Bila berhasil, maka seluruhnya sudah selesai. Ya, ternyata sudah berhasil, dan maka semua konfigurasi kita sudah berhasil. Video ini juga saya tuangkan dalam modul. Modulnya juga kami sudah persiapkan. Bisa dipelajari dalam modul persis dengan apa yang kemudian saya sampaikan dalam video ini. Cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.